Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ashari, Prodi Agribisnis dengan NIM 09105809200027, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidenre Rapang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengembangan produk agribisnis, yaitu peluncuran produk. Perencanaan peluncuran produk atau strategi intent adalah aspek penting bagi perusahaan yang mengembangkan usaha baru dengan fokus pada visi, misi, dan tujuan. Hal ini akan berdampak pada perencanaan keuangan perusahaan. Jika suatu perusahaan ingin menciptakan pasar atau pasar baru, maka harus melibatkan pemangku kepentingan seperti investor sebagai mitra. Kunci suksesnya adalah rencana keuangan yang terencana dan memenuhi kebutuhan jangka panjang, termasuk arus kas, investasi, dan perencanaan strategis. Tim manajemen yang tepat harus bertanggung jawab atas visi dan misi perusahaan dan harus memiliki keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk mengelola perusahaan secara efektif. Selain itu, perusahaan harus memahami siklus hidup industri dan produk, berinvestasi di bidang-bidang utama, dan memanfaatkan pengetahuan yang diperlukan untuk memaksimalkan peluang pasar potensial. 80% bisnis baru gagal mencapai hasil yang diinginkan. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilannya mencakup yaitu tujuan strategis, tata kelola, pendanaan, rencana bisnis, tim manajemen, pelaksanaan, dan waktu atau timing. Adapun faktor yang pertama itu tujuan strategis, yaitu maksud strategis melibatkan visi dan misi yang selaras dengan tujuan dan aspirasi perusahaan. Yang kedua itu tata kelola, memastikan keputusan yang tepat untuk waktu dan efektif sementara. Yang ketiga itu pendanaan membantu mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, rencana bisnis, yaitu melibatkan rencana formal yang mencakup proyek dan pengembangan proyek, faktor eksternal dan internal. Kemudian yang kelima itu tim manajemen. Tim manajemen sangat penting untuk membentuk tim manajemen yang solid dan selaras dengan visi dan misi perusahaan. Yang keenam yaitu pelaksanaan, yaitu melibatkan keterampilan teknik dan kepemimpinan, motivasi, disiplin, dan fokus. Yang ketujuh itu pengaturan waktu sangat penting untuk keberhasilan implementasi bisnis baru. Pengusaha saat ini sangat antusias meluncurkan produk baru atau usaha baru yang berhasil dan membantu kelangsungan hidup perusahaan. Keberhasilan produk baru terdiri dari intangible dan keberhasilan faktor produk baru dinyatakan berhasil dalam rentang waktu 3 tahun berhasil mencapai titik impas, menunjukkan peningkatan performa penjualan, penguasaan, melebar brand awareness meninggi, dan keuntungan bertambah besar. Keberhasilan produk baru diformulasikan oleh Handy tahun 2001 sebagai berikut: marketing information system, capitalization opportunity, segmentation and targeting, positioning, delivery product atau service differentiation. Marketing information system merupakan studi awal ketika produk masih dalam angan-angan berbagai kemampuan perusahaan mengelola komponen-komponen sistem informasi pemasaran seperti data-data internal, riset pasar, dan intelijen pasar. Bisnis berkelanjutan adalah perusahaan yang memiliki rencana bisnis yang baik, manajemen yang kuat, eksekusi yang konsisten. Tata kelola sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Produk harus dipasarkan melalui sistem informasi, segmentasi, penargetan, positioning, dan diferensiasi yang efektif. Promosi dan distribusi yang kreatif sangat penting untuk kesuksesan. Menurut Hermawan Kertajaya, menekankan pentingnya memahami potensi kesuksesan dalam usaha baru dan menggunakan grafik untuk memantau siklus hidup produk. Hal ini membantu mengidentifikasi masa pakai produk dan potensi penurunan. Baik, itulah tadi materi mengenai pengembangan produk agribisnis. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.